pertama, saya akan mengulas identitas buku terlebih dahulu. Identitas buku yang pertama ada judul buku, yaitu bukunya berjudul Istanbul, genrenya roman, penulis Retni SB, tahun terbit bulan Agustus tahun 2016, jumlah halaman 260, nomor edisi ISBN 978-602-375-6179. Yang selanjutnya itu ada sinopsis novel. Novel Istanbul ini menceritakan sebuah kisah pahit manisnya kehidupan seorang gadis yang bernama Hanis. Sesuai dengan judulnya yaitu Istanbul, tempat ini adalah tempat rencana honeymoonnya dengan kekasihnya yaitu Edu yang akan segera menjadi suaminya. Namun pada saat H-1 sebelum ijab kabul, Edu, kekasihnya itu, membatalkan secara sepihak pernikahan yang sudah disiapkan dengan matang-matang itu. Yang selanjutnya itu ada penokohan. Tokoh utama pada novel ini yaitu Hanis. Hanis itu adalah seorang gadis yang baik, sabar, tabah, penyayang, dan juga pekerja keras. Terbukti pada toko online shopnya yang dirintis sejak dia masih menjadi mahasiswa. Lalu ada beberapa tokoh pendukung. Yang pertama ada Ibu Hanis. Ibu Hanis ini adalah seorang wanita karir yang sangat kuat karena dia sudah ditinggal oleh suaminya. Lalu yang kedua ada Ilsya, adik Hanis. Itu seorang gadis yang selalu berlarut-larut dalam kesedihan. Hal ini terjadi karena dia trauma ditinggal oleh papanya. Yang ketiga ada Banu, yaitu kakak Hanis. Dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi keluarganya dan juga bertanggung jawab. Yang keempat ada Unai, sahabat Hanis. Unai adalah sahabat yang baik, setia untuk Hanis, ceria, dan suka menghibur. Dia selalu ada untuk Hanis dalam suka maupun duka. Yang selanjutnya ada Edu, mantan pacar Hanis atau mantan calon suami Hanis. Edu ini adalah laki-laki yang pelin-pelan, tidak bertanggung jawab, dan banyak alasan, pemarah, keras, dan jahat. Lalu ada Garu, calon suami Hanis yang bertemu di Istanbul. Nah, laki-laki ini adalah tipe laki-laki yang cuek, dingin, dan tidak mau tahu apa yang ada di sekitarnya. Namun di balik semua itu, laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat baik dan juga perhatian. Yang ketujuh yaitu ada Sahet, teman Garu. Nah, laki-laki yang berdarah Turki ini sangat ramah dan juga baik. Lalu yang kedelapan ada Ibu Sahet. Ibu Sahet ini wanita tua yang sangat ramah dan juga baik, memperbolehkan teman-teman Sahet untuk menginap di rumahnya. Lalu yang kesembilan yaitu ada OB. OB ini musuh dalam selimut Garu. Jadi Garu ini adalah seorang kritikus yang sedang dikejar-kejar oleh salah satu temannya ini, yaitu OB yang akan mencelakakannya. Dia itu sangat jahat. Lalu yang selanjutnya itu ada alur. Alur pada novel ini yaitu menggunakan alur maju. Tahap-tahap alurnya, yang pertama ada tahap pengenalan atau yang biasa disebut dengan exposition atau orientasi. Pada awal cerita dengan digambarkan ditinggalkannya Hanis, mamanya Hanis, dan juga Banu, kakaknya Hanis, oleh papahnya. Lalu Hanis sudah lama berpacaran dengan Edu dan berencana untuk menikah. Yang kedua yaitu ada tahap kemunculan konflik atau yang biasa disebut dengan rising action. Pernikahan yang sudah direncanakan dengan matang oleh dua belah pihak keluarga dibatalkan sepihak oleh Edu pada H-1 sebelum ijab kabul. Lalu ada tahap konflik memuncak atau yang disebut dengan turning point atau klimaks. Untuk pelipur
kesedihan, Hanis, Unai, dan juga Irsya pergi ke Istanbul menggunakan paket honeymoon yang sudah terlanjur dibeli itu untuk berlibur. Lalu secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Sahed dan juga Garu di sana. Mereka menjadi serombongan kecil mengelilingi Istanbul dan ternyata Garu itu diam-diam menyukai Hanis. Lalu yang keempat ada tahap konflik menurun atau anti klimaks. Pada tahap ini Hanis dan Garu mempunyai kesalahpahaman sehingga mereka pulang ke Indonesia itu dengan jalan yang berbeda atau tidak bersamaan. Yang kelima itu ada tahap penyelesaian atau resolution. Pada tahap ini yaitu pada saat mereka di Indonesia, akhirnya Garu mendatangi rumah Hanis dan melamarnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada latar. Di sini ada latar tempat. Saya menemukan beberapa latar tempat. Yang pertama itu ada di rumah. Salah satu kutipannya yaitu Hanis mempunyai pekerjaan membuka toko online shop di depan rumah dengan 2 orang pekerja. Lalu yang kedua itu ada di Istanbul. Di Istanbul ini ada beberapa tempat, tapi saya simpulkan menjadi satu tempat yaitu Istanbul dengan kutipan kota yang Hanis, Irsya, Unai, dan Sahed serta Garu berkeliling, jalan-jalan serta banyak cerita yang ditinggalkan dalam waktu yang singkat di sana. Lalu ada latar waktu. Yang pertama, saya menemukan latar waktu yaitu malam hari. Yang pertama ada Hanis menunggu mamahnya yang selalu kerja pulang larut malam pada saat hujan deras dan juga petir. Yang kedua juga ada kutipan Garu dan Hanis menonton sebuah pertunjukan hingga larut malam. Lalu yang ketiga juga ada kutipan malam itu Hanis meminta Unai tidur di rumahnya dan bercerita dengannya. Lalu yang kedua yaitu ada pagi hari. Kutipan yang pertama yaitu Hanis memasak mie kepiting untuk sarapan Irsya dan mamanya pagi itu tetapi tidak dimakan. Lalu yang kedua ada kutipan pagi itu Hanis dan Banu keluar untuk mencari sarapan yaitu bubur ayam. Yang ketiga siang hari. Saya menemukan beberapa, tapi saya menyebutkan satu kutipan yang yaitu siang itu Hanis membuka toko online shopnya dan mulai bekerja. Selanjutnya ada latar sosial. Yang pertama yaitu Mama Hanis yang bekerja sebagai wanita karir selalu pulang larut malam, sehingga Hanis takut menjadi omongan tetangga karena Mama Hanis itu adalah seorang janda. Lalu yang kedua ada Hanis yang gagal menikah, keluar rumah pun malu karena banyak tetangga yang ingin tahu mengapa pernikahan Hanis itu gagal. Yang selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini yaitu sudut pandang orang pertama serba tahu. Dibuktikan dengan tokoh Hanis yang diceritakan sangat jelas dengan segala sifat-sifatnya oleh penulis. Seperti pada kutipan, unik adalah nama online shop Hanis. Mulai ditekuni ketika Hanis masih menjadi mahasiswi, awalnya tentu saja kecil-kecilan. Lalu yang selanjutnya ada bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari. Pada saat saya membaca novel ini, saya langsung mengerti maksud dari novel ini karena bahasa yang digunakan itu sangat mudah dipahami. Namun ada juga bahasa-bahasa majas atau bahasa kiasan yang digunakan seperti pada kutipan berikut ini. Mie goreng kepiting yang dibuat Hanis untuk mereka bertiga teronggok tanpa daya di atas meja makan, bagai kehilangan cita rasa. Lalu yang selanjutnya itu ada amanat. Amanat yang bisa diambil dari novel ini yaitu jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Masih ada hal lain yang menunggumu di luar sana
bangkit dan lupakan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Lalu yang selanjutnya itu ada tema. Tema pada novel ini yaitu perjalanan cinta. Lalu ada beberapa nilai yang dapat diambil. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral yang digambarkan dalam novel ini yaitu harus berprasangka baik kepada orang lain. Jika memang orang itu di luar terlihat misalnya dingin, cuek, tentu orang itu tidak baik. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita tidak tahu dalamnya orang itu baik atau jahat. Dalam novel ini dibuktikan yaitu first impression Unai, Irsya, dan juga Hanis mengenai Garu yang cuek, dingin itu bukan orang yang baik. Tapi ternyata Garu itu orang yang sangat baik. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial yang digambarkan dalam novel ini yaitu menolong sesama yang sedang membutuhkan dan bersikap ramah tamah. Lalu tidak mengambil hak orang lain. Dalam novel ini dibuktikan pada saat bertemu Hanis, Unai, dan juga Irsya, si Sahed ini sangat ramah dan juga memberikan tempat duduk yang awalnya juga menjadi hak mereka. Lalu ada nilai religius. Nilai religius yang digambarkan pada novel ini yaitu selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu sabar dalam menghadapi segala masalah, serta jangan lupa melakukan kewajiban beribadah dimanapun kalian berada. Dalam novel ini terbukti Hanis selalu berdoa kepada Sang Pencipta dengan apa yang sudah menimpanya, dengan apa segala ujian yang menimpanya, yaitu tentang kegagalan pernikahannya. Hanis tetap sabar dan kuat menjalani hidupnya. Lalu pada saat di Istanbul mereka juga tidak lupa untuk menunaikan ibadah sholat zuhur pada saat mereka pergi ke Blue Mosque. Lalu yang keempat itu ada nilai etika. Nilai etika yang digambarkan dalam novel ini yaitu sopan dan santun kepada orang yang lebih tua dan ramah tamah dalam hal menerima tamu. Pada novel ini dibuktikan pada saat Garu, Hanis, Irsya, dan Unai ke rumah Sahed, mereka bersalaman dengan Ibu Sahed dan juga sebaliknya Ibu Sahed menerima mereka dengan ramah tamah dan menjamunya dengan makanan. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan novel. Yang pertama saya akan mengulas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang dapat diambil dari cerita novel Istanbul ini menarik dan tidak terduga alurnya. Penulis tahu betul bagaimana tempat-tempat yang ada di Istanbul dan menceritakan perjalanan yang ada di Istanbul itu secara detail dan menyeluruh. Hal yang tidak terduga itu munculnya tokoh-tokoh yang ada di Istanbul seperti Sahed dan juga Garu. Lalu ada juga cerita cinta di sana sehingga menjadikan sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Penulis Retni SB ini menuliskan kisah novel secara mengalir dan membuat para pembaca menikmati alur yang tidak terduga itu. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada novel Istanbul ini sebenarnya tidak terlalu mencolok. Namun ada beberapa saja yang terdapat pada pengenalan tokoh Garu yang awalnya itu dibuat misterius, tetapi pada saat penjelasan tentang kemisteriusannya itu tidak terlalu detail sehingga pembaca kurang mengerti mengapa sosok Garu itu dibuat misterius. Namun semua jenis karya itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Hal itu tergantung dari bagaimana daya pandang seseorang pembaca tersebut. Nah, itu dia ulasan dari novel Istanbul karya Retni SB. Menurut saya novel ini sangat cocok untuk para pembaca khususnya yang sedang mengalami kegagalan. Novel ini sangat memotivasi dan memberi kita sebuah kesabaran, ketabahan mengenai apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan.
Pastinya sebuah kehidupan itu tidak selalu berjalan dengan mulus dengan apa yang kita inginkan. Semua rencana yang telah kita buat hanyalah sebuah rencana. Selebihnya ditentukan oleh takdir. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena sangat menarik dan juga seru untuk dibaca pada saat waktu yang senggang. Ya, itulah apresiasi novel Istanbul karya Retni SB. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan